Teman-teman, coba jawab pertanyaan ini. Apakah kamu sulit menarik uang dalam hidup? Atau sulit mempertahankan uang yang sudah ada di dalam hidup kamu? Sehingga rasanya uang masuk kok gampang keluar. Nah, pertanyaan terakhir. Menurut kamu, apakah kamu punya yang namanya money trauma? Atau trauma-trauma seputar uang di dalam hidupmu? Loh, apa itu money trauma dan kenapa itu bisa ada? Makanya kamu harus simak video hari ini sampai selesai supaya kamu ngerti apa itu money trauma, kenapa bisa ada di dalam hidup kamu, dan bagaimana itu mempengaruhi keuangan kamu di masa kini, dan pastinya kalau nggak diberesin terus mempengaruhi sampai masa depan kamu. Oke? Halo teman-teman semua, welcome back to Theta Omega TV channel. Dan buat yang baru pertama kali, welcome. Saya dengan Clara Angeline, dan di channel Theta Omega TV ini kita banyak bincang-bincang tentang Law of Attractions atau hukum tarik-menarik. Bagi yang nggak ngerti, makanya subscribe, like, dan terus ikutin kita. Juga tentang money mindset, tentang money management juga. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe and thank you ya. Kita lanjutin diskusi kita hari ini. Apa yang disebut dengan money trauma? Loh, kok uang itu bikin trauma? How come? Semua orang suka uang kan? Nah, tetapi ternyata money trauma is something real teman-teman. Something real dimana mungkin tanpa kamu sadari itu ada di dalam hidup kita. Jadi trauma, atau kan biasanya ini banyak yang bilang, gua trauma nih diginiin, gua trauma begitu. Tapi pernah nggak sih kalian mikirin yang namanya trauma soal keuangan? Dan kebanyakan ini akarnya adalah dari masa kecil kita. Masa kecil, masa remaja, dan apa yang kita lihat. Makanya nggak usah denial dulu ya. Semua orang kemungkinan punya. Kalau, gimana sih caranya kita ngelihat? Kalau kita belum berada di posisi keuangan di mana kita yang benar-benar kita inginkan, kemungkinan besar kita memang masih ada money trauma ini di dalam hidup kita. Apa sih yang disebut dengan money trauma? Namanya juga trauma. Jadi, money trauma adalah pengalaman-pengalaman negatif seputar keuangan ya, yang atau kumpulan dari berbagai pengalaman negatif ini yang akhirnya mempengaruhi mindset kita tentang uang seringkali tanpa kita sadari. Dan ini biasanya banyak berakal sometimes dari persepsi-persepsi kita gitu ya. Persepsi-persepsi kita yang kita nggak sadar ini terbentuk gitu loh, terbentuk dari sejak kita kecil. Nah, ngomongin tentang gimana sih kenapa persepsi itu mempengaruhi kita, makanya ikutan workshop kita teman-teman ya. Untuk info workshop, kalian bisa kontak di bawah ini, karena Theta Omega sering banget ngadain workshop, mini workshop maupun big workshop. Money trauma adalah salah satu hal yang menentukan mindset kita tentang keuangan. Sadar nggak sadar, kesuksesan seseorang di dalam bidang apapun itu sangat dipengaruhi oleh mindsetnya. Mindset atau pola pikir atau keyakinan atau prinsip apa yang ada di dalam dirinya atau di dalam hidupnya. Nah, misalnya money trauma ini terbentuk kapan sih? Pernah nggak sih waktu kecil kalian mendengar orang tua kalian bertengkar atau ngomongin sesuatu yang isinya berputar antara kurang uang gitu loh. Antara kurang uang nih, atau misalnya mengalami keadaan-keadaan di mana ibu, ayah harus berhemat, atau kalian nggak bisa mendapatkan apa yang kalian butuhkan karena kurang uang, ya. Nah, atau mungkin bentuknya adalah kalian pernah ngedenger papa gitu ya, ayah atau bunda mengeluh kalau harus bekerja demi uang di dalam pekerjaan yang mereka nggak suka. Dan setiap kali mereka harus istilah kata tuh nggak punya waktu bebas, waktu luang, karena apa? Karena harus ngejarin uang, ya. Bukan berarti ya kalau kita udah bebas finansial kita nggak usah kerja, bukan itu ya. Nah, tapi maksudnya intinya adalah banyak sekali mendengar hal-hal tentang uang, tetapi dalam energinya itu adalah energi kekurangan. Mungkin pernah mendengar misalnya di dalam satu grup lagi ngumpul-ngumpul, keluarga lagi ngumpul, atau mungkin teman-teman lagi ngumpul, dan ngomonginnya adalah tentang kondisi ekonomi yang lagi nggak oke, yang segala macamnya susah, yang pokoknya susah uang, susah, kalau sekarang lagi susah minyak ya, segalanya susah dan menyebalkan. Dan ini more and less ternyata bisa membentuk persepsi kita tentang money.
dan akhirnya menjadikan kita jadi trauma. Oh, uang itu susah banget ya didapat. Ternyata untuk dapetin uang itu harus kerja keras, berjuang, dan melakukan hal-hal yang enggak disukain. Misalnya seperti itu, ya. Tapi maksudnya it's real, teman-teman. Apapun, atau bahkan dalam konteks yang lebih dalam, mungkin uang itu menyebabkan perceraian antara ayah dan ibu. Atau bukan ayah dan ibu, ngelihat keluarga lain, extended family, keluarga sepupu lah, keluarganya paman, seperti itu. Dan ini menyebabkan punya persepsi atau trauma, uang ini kok jadi nyebabin orang ribut ya? Uang ini menyebabkan cinta hilang misalnya. Nah, itu adalah trauma-trauma seputar keuangan. Pastinya teman-teman, orang tua kita ataupun extended family kita itu mereka nggak mungkin sengaja memberikan kita kondisi-kondisi di mana kita menjadi trauma. Betul ya? Siapa sih yang mau anaknya dibikin trauma gitu kan? Tetapi itu adalah hal yang istilah kata ya terjadi tanpa mereka sadari dan tanpa kalian sadari. Sebenarnya segala peristiwa itu netral ya, hanya bagaimana kita memberikan persepsi. Masalahnya, apalagi ketika kita kecil, kita itu tidak bisa mengendalikan persepsi kita. Kan kita nggak ngerti memakai pola pikir seorang anak kecil. Nah, apa implikasinya kalau kita memiliki money trauma ini? Ketika kita memiliki money trauma atau trauma seputar keuangan, artinya mindset kita itu juga berbeda, gitu ya. Mindset kita seputar uang itu, jadi istilah kata punya mindset yang negatif. Implikasinya yang paling parah adalah kita jadi sulit menarik uang dalam hidup kita. Atau kita punya batas tertentu tentang uang. Batas yang istilah kata nih, ya kalau gue dalam batasan gini gue gampang dan bisa gitu ya. Tapi ketika udah kena temboknya atau atapnya, itu selalu mentok dan nggak pernah bisa breakthrough. Nah, teman-teman ngerasain nggak? Atau mungkin uang datangnya mudah, dapat bonus gitu ya, dapat profit lebih. Tapi kok ngalir keluarnya juga sama mudahnya. Tiba-tiba nih ya, kalau lagi pegang uang banyak, pernah nggak sih teman-teman mikir atau ngalamin? Kalau gue lagi nggak ada duit, kayaknya nggak ada apa-apa. Misalnya ya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang perlu diperbaikin. Tapi ketika gue lagi pegang duit, kenapa tiba-tiba atap rumah bocor, kerannya mesti diganti, mobilnya nabrak lecet-lecet atau motor gitu ya. Atau ya ada yang masuk rumah sakit atau ada yang sakit dan perlu uang lebih untuk pengorbanan. Nah, duit gue kemana? Semua bonus, semua istilah kata uang tambahan yang didapatin, kok keluar juga? Nah, kalau memang ini yang terjadi, berarti ada something, apalagi ini pola berulang ya teman-teman, bukan bukan one time event, tapi pola berulang dan hampir selalu seperti itu. Nah, berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang menarik situasi seperti ini dalam hidup kita. So, sekarang kalau memang kita memiliki hal ini, apakah artinya kartu mati? Ya enggak juga ya teman-teman. Seperti halnya trauma emosional ya kan, yang bisa di-healing atau bisa disembuhkan. Money trauma pun bisa ya. Nah, makanya teman-teman jangan lupa ikutan workshop kita supaya lebih jelas, lebih ngerti tentang yang namanya money trauma ini, tentang mindset dan segala macamnya. Kamu bisa cari infonya di sini, WA ke sini biar gampang. Dan jangan lupa teman-teman, di channel ini banyak video-video tentang money mindset ya, juga tentang banyak hal yang benar-benar bisa nambah ilmu kalian sehingga kalian mulai bisa ngerti apa yang terjadi dalam hidup kamu. Oke, check out our other video. And tentu aja di sini jangan lupa untuk subscribe, like video ini ya teman-teman kalau video ini benar-benar bermanfaat, supaya untuk dukungan kamu nih, and share video ini juga. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.